ya, yang inventory ya. Iya. Terus ada PPN masukan 800 sama hutang dagang. Coba kembali ke itunya tadi, ke apa tadi, beban pokok penjualan ya, cost of goods sold ya. Coba kembali ke working paper-nya. Ini 12.350.000. Itu apa? Yang 12 juta itu apa? Ini dari, balik ke sini lagi. Dari ini Bu, 11 juta ditambah 1.350.000. Merchandise inventory polivinil dan karton box. 11 juta? Ini 11 juta. Yang karton box. Nomor 3. Transaksi nomor 3. Di persediaan. Bentar ya. Kan 11 jutanya itu kan masuk apa, indirect production expense kan, dia akan masuk ke lain-lain, iya kan? Iya. Kemudian kreditnya, loh, itu kan yang 11 juta kredit itu kan udah masuk di persediaan. Persediaan. Ini persediaan bahan baku akhir kan Bu ya? Enggak, itu kan udah masuk di bahan penolong, betul enggak? Iya. Yang 11 jutanya loh, yang jurnal Iya, kamu. itu masuk. Iya kan? Itu udah masuk ke bahan penolong kan? Kok kamu jurnal di HPP-nya lagi di situ? Jadi salah di mana Bu? Di jurnal ini atau di working paper yang tadi? PL2. Coba kembali ke itunya, kembali ke beban pokok penjualannya. Coba kembali ke working paper beban pokok penjualan. Iya, ini. Nah, 11 juta itu kan ada jurnal ke beban produksi tidak langsung lain-lain yang saya bilang indirect itu. Kamu harus masuknya di lain-lain di sini, 11 jutanya debit. Oh, di sini ya, Bu? Debit Sini. itu kredit. Oh, debit ya. Debit itu kredit. Nah, kamu masukkan di situ 11 juta. Nah, kreditnya itu kan kamu udah masukkan di persediaan. Jadi nggak boleh masuk lagi di sini dong. Gimana sih kamu? Kan kamu udah mengurangi kredit yang di itu kan, yang di inventorinya yang di bahan penolong kan. Tadi lu working paper bahan penolong kan kamu udah kurangi 11 juta, betul nggak? Iya, bahan penolong. Coba buka bahan penolong. Ini ya? Nah iya, ini 11 juta udah dikurangin. Iya, kamu kan udah kurangin di sini gitu kan. Nah, berarti debitnya itu kan berarti di HPP-nya kan masuk di factory overhead. Masa kamu kurangin lagi di itunya? Oh iya. Di factory Iya, iya. overhead-nya ngaco dong kalau gitu. Oh iya, benar. Jurnalnya kalau kamu caranya jurnalnya begini pasti nggak balance nanti kamu di terakhir-terakhirnya itu. Salah itu salah. Jadi di sini 1.300.000 aja ya, Bu? bukan 1.350.000-nya juga salah dong. Itu kan sama kasusnya 1.350.000. Coba ke working paper-nya yang 1.350.000. Oh, di kredit juga dia. Iya, ya. Kan udah masuk di sini juga kan? Nah, jadi 1.350.000-nya itu akan masuk di beban lain-lain yang factory overhead. Sama dengan yang 11 juta tadi. Nah, di situ iya. ini ditambah dengan 1.350.000. Nah, itunya hilang dong.
Yang di sisi kreditnya. Gitu loh. Nah, terus ini, oh ya ini juga ya. apalagi adjustment ini kamu? Ini barang dalam proses akhir. 15 juta. Tunggu sebentar Apa ya, sini? tunggu sebentar. Kamu ada jurnal 8 juta ya? 8 juta itu kan jurnalnya ini ya? Ini, Bu. Jurnalnya apa itu coba? Ini. Debitnya inventory, kreditnya accounts payable. Ya berarti tidak bisa dimasukkan ke COGS dong. Karena kan udah masuk di inventory. Kalau kamu debit lagi 8 jutanya di sini, bisa nge-balance dong. Kan udah dimasukin di inventory kan? Ngerti nggak Stella maksudnya? Ini sama loh seperti yang tadi, yang 11 juta sama 1.350.000, itu kan kamu sudah adjust di bahan penolong kan gitu loh. Iya, Bu. Ngerti nggak? Ya, gitu. Jadi udah masuk di persediaan akhirnya gitu loh. Kalaupun kamu mau ya yang 8 juta itu karena sudah masuk di persediaan akhir, kamu harusnya begini jurnalnya di pembelian ya di pembelian sisi debit kamu masukin 8 juta. Nah, masukin 8 juta di situ. Udah gitu kamu harus masukin lagi sisi kreditnya itu 8 juta di persediaan bahan baku akhir. Nah, kalaupun mau juga seperti ini. Karena apa? Karena sebelumnya yang 8 juta itu kamu sudah apa namanya? Sudah masuk di inventory kan gitu loh. Ngerti nggak? Sudah masuk di akun inventory, di working paper inventory. Nah, jadi di COGS-nya ya di cost of goods sold-nya ya dia pertama akan menambah di pembelian, lalu kemudian terakhir kan akan diperhitungkan di persediaan akhir. Gitu loh. Ya, jadi yang kalaupun mau dimasukin harus debit kredit, tidak bisa hanya debitnya aja. Tidak balance gitu loh nantinya. Jelas Stella, ya? Iya, Bu, jelas. Oke, terus ada jurnal apa lagi yang terkait dengan ini? Dari jurnal kamu. Itu yang 15 Ini juta yang apa? 15 juta. Apa itu? Mana Sini, Bu. jurnalnya? Ini. Apa itu? Berarti di Jurnalnya apa? kredit ya, Bu. Direct wages. Nah, coba kembali ke itu. Kembali ke PL-nya. Ini berarti di kredit ya, Bu. Kok barang dalam proses akhir Berarti sih? beban ya, Tenaga beban kerja dong. tenaga kerja Iya, di langsung. Oh, di tenaga sini kerja ya. langsung. Debit dong, Oh, debit. tenaga kerja langsungnya kan jurnalnya di debit kan? Itunya dihilangkan barang dalam prosesnya. Barang dalam prosesnya harusnya dikredit gitu loh. Dikredit sebesar 15 juta juga. Nah, ngerti nggak kamu? Jadi kalau kamu hanya jurnalnya satu saja, ya hanya sisi debitnya saja 15 juta, itu tidak akan balance gitu loh Stella. Kenapa? Karena satu sisinya gitu ya, kamu kan udah pengaruhnya coba kembali ke jurnal. Kembali jurnal kamu. Nah, 15 jutanya itu kalau kamu kan jurnalnya tuh direct wages ya, masuk di FOH COGS gitu kan pada accrued, ya kan? Pada accrued expense gitu loh. Coba sebentar. Iya, gitu loh. Jadi artinya apa? Nanti untuk tenaga kerja ini dia kan akan masuknya di ini ya
di tenaga kerja langsung, ya, factory overhead gitu loh. Ya, kemudian dia akan berkurang di kredit juga sebesar 15 juta. Oke, ada lagi jurnal yang lain? Ini yang 15.910.000. Itu yang apa itu? F1 ini. Jurnalnya apa? Promotion expense. Ada MI. Promotion expense ada sebesar 15 juta ya. Coba sebentar. 15.910. Tidak masuk di ini dong. Kenapa? Karena kamu sudah masuknya ke inventory kan? Persediaan barang jadinya itu 15.910, kamu udah masuk di inventory. Ya, kemudian debetnya kan itu beban promosi, nanti dia akan masuknya ke biaya operasional kan, biaya administrasi. Jadi di situ tidak masuk lagi 15.910-nya enggak. Dia nggak masuk karena kan udah masuknya ke ini persediaan barang jadi. Gitu loh. Berarti bukan masuk ke COGS-nya. Ini kan bicaranya kan cost of goods sold kan? Gitu loh. Itu udah masuknya ke ini, ke barang jadi. Ya, jelas nggak? Itu tidak masuk. Sebentar ya. Ada lagi? Udah nggak ada ya jurnalnya ya? Udah nggak ada, Bu. Udah itu aja. Oke. Jadi persediaan barang jadi awal sama persediaan barang jadi akhir ya. Nggak ada angkanya. Ya, hasilnya berapa itu? Berapa? 33 per auditnya loh maksud saya. Ini per auditnya 33.246, Bu. Nggak balance, Bu. Kenapa? Nggak balance ya. Harus balance kan, Bu ya? Harus balance-nya dengan apa maksudnya? Dari mana kamu tahu 33 juta itu nggak balance? Hah? Tadi yang Ibu bilang nggak balance itu maksudnya apa, Bu? Yang di atas-atas yang tadi saya salah itu? Maksudnya gini loh, kan jurnalnya itu nggak semua langsung terkait ke COGS gitu loh maksud saya. Kan ada yang sudah di-adjust di inventory. Kalau kamu adjust lagi di COGS kan jadi double, itu maksud saya. Nah, angkanya kan 33.246.197.959. Nah, ini kan masih belum final gitu loh. Jadi maksud saya tidak balance itu double kamu adjustnya terkait dengan 8 juta tadi contoh, kamu kan hanya jurnalnya di debit aja, nggak ada di kredit. Padahal di kreditnya kamu udah masukin di inventory tadi loh, di working paper inventory, ngerti nggak? Di akun inventory gitu loh. Nah, iya, Bu. kamu adjust lagi debitnya di COGS, padahal debitnya sendiri 8 juta itu kan ada kreditnya itu hutang gitu loh. Nah, debitnya 8 juta, kamu udah adjust di inventory tadi, persediaan barang jadi di akun inventory. Udah gitu kamu adjust lagi di COGS. Ini kan cost of goods sold kan?
kamu adjust lagi di COGS 8 juta, berarti kan debitnya 2 kali, tapi kreditnya cuma 1 kali, hutang dagang, itu bisa nggak balance gitu loh maksud saya. Jelas nggak Stella? Iya, paham. Iya kan? Masa kalau jurnal debit misalnya inventory 8 juta, terus kamu debit lagi COGS 8 juta, kreditnya hutang dagang 8 juta, balance nggak? Ya nggak balance dong. Selisih 8 jutanya kemana gitu loh. Makanya saya bilang, kamu tidak boleh adjust hanya satu sisi aja 8 juta, karena kamu udah adjust di persediaan barang jadi di inventorinya gitu loh. Ya. Oke, jadi angka ini belum final ya COGS ya, karena nanti bisa aja ada adjustment terkait dengan misalnya ada beban asuransi ya yang masuk ke COGS gitu loh. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah selesai kan ya? Ibu. Ya, siapa yang bertanya? Bu, mau nanya dong, Bu. Ya. Yang tadi di adjustment apa yang punyanya kita working paper M2 yang pajak. Yang pajak, Itu kan dia kayak yang pertama itu berarti nggak perlu dijumlahkan ya Bu, penyesuaian tiap jurnal ya. Ditulisnya ke bawah gitu ya. Gimana? Gimana? Buat penyesuaian. Yang tadi itu kan yang penyesuaian PPN keluaran itu kan yang 1 juta sama 18 juta itu kan dari yang kelompok 1. 1 juta sama 18 juta yang PPN keluaran. Iya, terus itu kan dari datanya kelompok 1. Terus yang 800.000 kan dari data kelompok 2. Nah, itu berarti nggak perlu dijumlahkan, Bu. Langsung ditulis ke bawah gitu aja nanti kalau beda lagi. Maksud kamu 1 juta dengan 800.000-nya yang sama-sama debit. Kamu ngomongnya 18 juta tadi. Gini, mau dijumlahkan boleh, mau susun ke bawah juga boleh. Sama seperti tadi yang di beban pokok penjualan. Kalau mau dijumlahkan boleh, mau disusun ke bawah boleh. Nah, kenapa yang beban pokok penjualan itu dijumlahkan? Karena dari kelompok itu sudah tidak ada space lagi gitu loh. Tidak ada space lagi di ininya di PL2-nya saya lihat sudah sudah sempit ya, tidak ada space lagi kecuali di insert kolom lagi. Nah, karena sudah tidak ada space lagi makanya saya suruh ditambahkan gitu loh. Ngerti nggak Deborah? Oh, baik. Iya, Bu, ngerti, Bu. Ya, jadi kalau mau ditambahkan juga nggak apa-apa. Makasih ya, Bu. Ya. Oh, baik. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Jangan lupa di save ya, Stella. Jangan lupa di save. Iya, Bu. Supaya tetap ini update ya. Oke, jadi next nanti kelompok 3 dia akan menggunakan adjustment-nya terus disambungin ya. Kemudian yang belum closing itu adalah working paper beban pokok penjualan sama utang pajak ya. Itu berarti masih open, belum closing gitu loh maksud saya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke kelompok 3 untuk pembahasan adjustment modul 4, saya mau absen dulu ya.